Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 545 diperbaiki 3 kali. Di sisi pendopo, di atas meja panjang, angin sepoi-sepoi bertiup di atas kertas nasi, dan tintanya masih basah. Kejutan muncul dalam pikiran tenang Liu Ruyan, dan dia melihat ke arah Chu Chen yang telah meletakkan pena tintanya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, peta rahasia surga selesai. Meskipun ini adalah versi peta rahasia yang diperkecil, karakter dan adegannya tidak buruk sama sekali. Sekalipun Anda menyalin diagram misterius langit dan bumi, Anda tidak dapat menggambarnya secepat itu. Kamu benar-benar ahli dalam dunia kaligrafi dan lukisan. Liu Ruyan menghela nafas. Apakah ini sebuah pujian untukku? Chu Chen diam-diam melirik orang suci itu. Perhatian Liu Ruyan segera tertuju sepenuhnya pada diagram misterius Tianji, terutama pada bagian diagram misterius yang baru saja diperbaiki. Perhatian Chu Chen lebih tertuju pada Liu Ruyan. Seperti yang pernah dikatakan orang tua, aku suka melihat wanita cantik, bukan untuk hal lain, hanya untuk membuatku bahagia. Sekitar 10 menit kemudian, Liu Ruyan membuang muka. Saat dia mengangkat matanya, dia melihat Chu Chen menatapnya. Apa yang kamu lihat? Chu Chen berseru, hargai bunga terindah di antara bunga-bunga di taman ini. Begitu dia selesai berbicara, Chu Chen tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya. Ini adalah orang suci dari istana Beihua. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura seorang pejuang dari tubuhnya, semakin kuat dia. Liu Manman juga berkata bahwa orang di depannya adalah pemimpin tertinggi di istana Beihua saat ini. Benar saja, senyuman di wajah Liu Ruyan menghilang, dan lapisan es dan salju membeku di atasnya. Pada saat ini, Chu Chen bahkan melihat embun beku jernih mengembun langsung di kelopak bunga di taman. Chu Chen dengan cepat berkata, maaf, Saudari Liu, saya salah bicara. Ngomong-ngomong, menurut Anda bagaimana saya memperbaiki diagram misterius surga? Saat berbicara, Chu Chen tanpa sadar mundur 2 langkah. Sebelum datang ke sini, saudara perempuan Liu bercerita banyak tentang Liu Ruyan. Mereka tahu bahwa Liu Ruyan secara alami tidak menyukai pria. Saudari Liunya lupa, inilah orang suci yang bisa menghancurkannya kapan saja. Untuk sesaat, ekspresi Liu Ruyan sedikit melunak, dan dia sepertinya menyadari bahwa emosinya sedikit di luar kendali. Dia mengikuti kata-kata Chu Chen, perbaikannya sangat bagus. Tetapi tampaknya peta misterius surga bukanlah apa-apa. Sebelum Chu Chen dapat menjawab, Liu Ruyan terus berbicara. Tidak mungkin, semakin sering hal ini terjadi, semakin terungkap rahasia yang tersembunyi di peta misterius surga. Saudari Liu, tebak. Liu Ruyan merenung sejenak, dan kemudian berkata, Sekte Tianji di masa kejayaannya yang kuno terkenal di dunia seni bela diri kuno karena seni mesinnya. Dasar dari seni mesin pada saat itu adalah formasi Kimen. Bisa dikatakan bahwa Sekte Tianji pernah mewakili formasi Kimen. Pada tingkat tertinggi, saya pernah berpikir bahwa diagram misterius surga yang lengkap mungkin adalah sebuah formasi. Detak jantung Chu Chen berdetak kencang. Lagi pula, dilihat dari tata letak lokal yang tidak lengkap,
Jejak formasi dapat dilihat di beberapa tempat yang halus. Perhatian Liu Ruyan sepenuhnya tertuju pada peta misterius rahasia surgawi. Peta misterius rahasia surgawi yang lengkap juga terlihat seperti ini adalah sebuah formasinya. Tapi secara spesifik, masih ada yang kurang. Dia memang orang suci dari istana Beihua. Chu Chen diam-diam memujinya di dalam hatinya. Alangkah baiknya jika saya bisa menemukan tempat ini. Liu Ruyan tiba-tiba menghela nafas. Murid Chu Chen membeku, dan detak jantungnya meningkat. Saudari Liu, maksudmu adalah tempat di mana rahasia surga dilukis itu nyata. Bahkan dalam adegan yang sama, surga Dongtian dapat muncul. Jadi, tanah suci budidaya seperti apa yang sebenarnya? Chu Chen tidak bisa membayangkannya. Saya telah menganalisis tidak kurang dari 30 lukisan sekte Tianji. Begitu mereka memadukan formasi tersebut ke dalam lukisan, berarti tempat yang digambarkan dalam lukisan itu berisi harta karun yang telah mereka kumpulkan. Dan formasi lukisan tersebut adalah cara untuk membukanya. Kunci, Liu Ruyan berkata, saya kira sekte Tianji telah menghabiskan waktu beberapa generasi untuk mencoba memperbaikinya karena lokasi yang ditunjukkan oleh Tianji Suantu berisi harta unik yang terkubur oleh para pendahulu sekte Tianji. Harta karunnya ada di lokasi itu, kata Chu Chen dalam hati. Jika mereka dapat menemukan tempat itu, mereka tidak akan khawatir sekte Tianji tidak akan dihidupkan kembali. Liu Ruyan menyimpan lukisan itu, namun, sekte Tianji telah bekerja keras selama beberapa generasi untuk menyelesaikan masalah ini. Anda tidak akan dapat menemukan petunjuk untuk sementara waktu, dan itu normal. Chu Chen mengangguk, jika kamu bisa memperbaiki peta misterius surga, kamu juga harus bisa memperbaiki beberapa peta kuno lainnya yang tidak lengkap. Liu Ruyan akhirnya menyatakan tujuannya. Chu Chen memandang Liu Ruyan dengan ragu. Liu Ruyan berkata, saya memiliki banyak gambar kuno di tangan saya. Tingkat kerusakannya bervariasi, dan kesulitan untuk memperbaikinya juga sangat tinggi. Saya ingin meminta Anda untuk memperbaiki gambar kuno yang rusak tersebut. Tentu saja, saya dapat memberimu hadiah yang memuaskan. Chu Chen tercengang, dalam hal memperbaiki gambar kuno, sebenarnya ada lebih banyak orang profesional. Mereka tidak dapat memperbaikinya. Liu Ruyan memandang Chu Chen dengan serius. Jika Anda dapat memperbaiki diagram misterius surga, saya yakin Anda juga dapat memperbaiki diagram kuno ini di tangan saya. Chu Chen merenung, untuk menunjukkan ketulusanku, aku bisa memberimu pesan sebagai jaminan. Sebuah berita, Chu Chen bingung. Liu Ruyan memandang Chu Chen dan berkata kata demi kata, saya dapat memberitahu Anda mengapa Jiuxuanmen menutup gunung. Saya yakin Nangongyun tidak akan pernah memberitahu Anda. Hati Chu Chen tiba-tiba bergetar. Di luar pintu lengkung batu, Liu Qianqian sedang berjalan mondar-mandir. Sudah 1 jam, apa yang Bibi bicarakan dengan Chu Chen, ini belum berakhir selama 1 jam. Kakak, kenapa kamu tidak masuk dan melihat-lihat? Liu Manman duduk di satu sisi, tampak tenang, tetapi hatinya juga bergejolak. Bibi benar-benar bertingkah di luar karakternya hari ini. 1 jam lagi berlalu, Chu Chen keluar dari situ, tampak sedikit lelah. Jantung Liu Qianqian tiba-tiba berdetak kencang dan dia berjalan,
Chu Chen, kamu akhirnya keluar." Chu Chen meregangkan pinggangnya dan berkata, "Aku akan kelelahan jika tidak keluar." Orang suci dari istana Beihua benar-benar cemas. Begitu dia menyetujui janjinya, dia segera mengeluarkan 3 lukisan kuno. Chu Chen akhirnya mengerti mengapa Liu Ruyan yakin bahwa hanya dia yang bisa memperbaiki lukisan kuno yang tidak lengkap ini terlalu banyak. Ada sesuatu yang unik di dalamnya. 2 dari 3 lukisan kuno memiliki jejak bentukan. Liu Ruyan juga terus terang mengakui bahwa kedua lukisan ini berasal dari sekte Tianji. Selama lebih dari 1 jam, Chu Chen memutar otak dan terus menyimpulkan, dan hanya memperbaiki 1 lukisan. Selama periode ini, dia memperbaikinya 3 kali sebelum Liu Ruyan merasa puas. Pada saat ini, sosok yang telah lama bersembunyi bergegas keluar dari kejauhan. Fan Donglin tersipu dan menjadi marah. Sambil menunjuk ke arah Chu Chen, "Apa katamu? Kenapa kamu lelah? Ceritakan dengan jelas." "Saudari Liu meminta saya untuk berlatih 3 kali sekaligus. Bisakah saya tidak lelah?" Chu Chen meninggalkan kalimat dan melangkah keluar. Dia ingin segera kembali untuk menyelidiki informasi yang relevan Juni kemana harus pergi. Penutupan Jiuk Xuanmen. Fan Donglin merasa seperti disambar petir. Kakak Liu membangun budidaya ganda. Dia bahkan menunggang kuda 3 kali. Fan Donglin tiba-tiba tersadar, melihat punggung Chu Chen, dan bergegas seperti orang gila. "Berhenti!" Fan Donglin melancarkan serangan di belakang Chu Chen seperti sapi gila. Namun, kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan seorang pejuang bawaan. Ketika pukulan ini datang, Chu Chen dengan mudah menghindarinya dan melirik ke arahnya. Chu Chen terlalu malas untuk memperhatikannya. "Aku sedikit lelah, tolong jangan ganggu aku." Proses perbaikan peta kuno menghabiskan banyak energi mental, dan ini masih merupakan wilayah istana Beihua. Chu Chen tidak ingin terlibat dengan pengejar orang suci yang fanatik ini. Namun dalam pandangan Fan Donglin, Chu Chen sedang pamer dengan menyamar. "Aku akan membunuhmu." Fan Donglin bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Ekspresi Chu Chen menjadi gelap dan dia segera merespons, menjatuhkan Fan Donglin ke tanah dalam beberapa putaran. Pergerakan di sini dengan cepat menarik banyak orang. Fan Donglin jatuh ke tanah, menunjuk ke arah Chu Chen, dan berteriak. Dia menghujat orang suci itu. Begitu dia selesai berbicara, mata penuh permusuhan tertuju pada Chu Chen. Orang suci adalah bunga peri paling suci di hati semua orang di istana Beihua. Penghujatan terhadap orang suci, Anda akan dihukum sampai mati. Semakin banyak orang yang datang. Saat ini, Liu Qianqian dan Liu Manman juga bereaksi dan saling memandang, merasa terkejut. Fan Donglin sudah berdiri, terlepas dari kotoran di sudut mulutnya. Dia menunjuk ke arah Chu Chen. "Ini adalah anak hilang yang telah menghujat orang suci. Tangkap dia." Semua orang bergegas maju. Ekspresi Chu Chen menjadi gelap. Pada saat ini, jauh di dalam manor, suara piano tiba-tiba terdengar. Suara piano menggetarkan jiwa. Kelompok orang ini diserang oleh Qin Yin pada saat yang sama, terhuyung mundur, bahkan ada yang mimisan. Detik berikutnya, suara halus dan merdu terdengar bersamaan dengan suara piano. "Chu Chen adalah temanku.
Jika Fan Donglin membuat pernyataan tidak senonoh, jatuhkan dia dan tangani dia sesuai dengan peraturan istana. Wajah Fan Donglin menjadi pucat dan dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Menjilat sampai akhir, tidak ada yang tersisa. Bab 546 Luar Negeri. Dalam perjalanan untuk mengirim Chu Chen kembali, garis pandang selalu tertuju padanya. Chu Chen tampak tenang pada awalnya, tetapi lambat laun dia merasa sedikit tidak wajar. Dia menoleh dan menatap Liu Qianqian, gadis kecil yang beracun. Mengapa kamu menatapku? Kamu tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Ekspresi Liu Qianqian menjadi semakin ragu. Mengapa bibiku berulang kali membuat pengecualian untukmu? Saya berkata, saudari Liu dan saya hanya memiliki hubungan kerjasama yang normal. Dia mengundang saya untuk membantunya memperbaiki gambar kuno itu. Kamu tidak diperbolehkan memanggilku saudara perempuan Liu. Liu Qianqian mendengus. Adikku dan aku sama-sama memanggil kami bibi. Tetapi kamu memanggilku saudara perempuan. Bukankah sudah jelas bahwa kamu satu generasi di atas kami? Chu Chen memandang Liu Qianqian dengan serius dan berkata, panggil aku paman. Wajah cantik Liu Qianqian membeku, merasakan bubuk jenazahnya tidak bisa lagi ditahan. Qianqian, berhentilah berpikir terlalu liar. Saat ini, Liu Manman berbicara untuk menghaluskan keadaan. Kamu juga tahu status kaligrafi dan lukisan di hati bibiku. Chu Chen dapat memulihkan lukisan kuno, yang sangat membantu untuk bibiku. Bibiku sangat membantu dia dan aku. Yang lain berbeda, dan itu normal. Liu Qianqian menatap Chu Chen. Dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dia telah bersama bibinya sejak dia masih kecil, dan dia mengetahui sikap bibinya terhadap pria lebih baik daripada siapapun. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat diubah oleh keterampilan memulihkan lukisan kuno. Mobil itu perlahan berhenti di depan pintu rumah keluarga Song. Apakah kamu ingin masuk untuk minum teh? Kata Chu Chen sopan. Liu Manman jelas tidak berniat untuk tinggal. Liu Qianqian tidak bisa mendapatkan jawaban dari Chu Chen dan tidak sabar untuk kembali dan bertanya kepada bibinya. Mobil itu berbalik dan segera menghilang di malam hari. Chu Chen kembali ke villa. Kita tidak bisa bermalam di luar sambil mengagumi bunga seperti tadi malam. Song Yan lelah setelah sibuk beberapa saat. Setelah meringkuk di pelukan Chu Chen dan mengucapkan beberapa patah kata, dia perlahan tertidur. Chu Chen dengan hati-hati menarik lengannya dari bawah kepala Song Yan, mengambil teleponnya, dan membuka latar belakang pertempuran khusus itu. Kata kunci, pasukan luar negeri, dicari di database. Pada saat yang sama, pikirannya juga teringat percakapan dengan orang suci dari istana Beihua. Chu Chen berkata, saya setuju, mengapa Jiuk Xuanmen menutup gunung? Berita ini memang bernilai 1000 keping emas bagi Chu Chen. Kakak Jun tidak mau memberitahunya. Liu Ruyan, karena 9 tuan Jiuk Xuanmen, 9 tuanmu, semuanya telah pergi ke laut. Chu Chen, pergi ke laut, kamu pergi ke negara mana? Liu Ruyan, saya bukan berasal dari negara manapun, ini di luar negeri. Chu Chen bertanya, berapa lama mereka akan berangkat? Apa yang akan mereka lakukan? Liu Ruyan berkata, pertanyaan barusan adalah deposit.
Setelah Anda memperbaiki semua lukisan kuno ini, jawaban dari pertanyaan berikutnya adalah hadiahnya. Ada sesuatu yang Chu Chen tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Tapi Liu Ruyan tidak pernah menyebutkannya. Luar negeri. 9 tuan pergi ke laut pada saat yang sama dan menyegel Jiuk Xuanmen. Chu Chen segera mencari banyak hal tentang pasukan luar negeri. Tetapi meskipun ada banyak informasi latar belakang tentang pertempuran khusus, Chu Chen memeriksa banyak hal, tetapi tidak ada jawaban yang dia inginkan. Alasannya sederhana, tak satu pun dari kekuatan ini yang layak bagi 9 tuannya untuk mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Anda harus tahu bahwa di antara 9 master, Sister Jun relatif lemah, tetapi dia juga memiliki kekuatan alam aura, melebihi kekuatan master seni bela diri. Pertanyaan Chu Chen tidak membuahkan hasil, dan akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirim pesan kepada Jiang Kufeng. Saudara Feng, tahukah Anda siapa yang lebih berkuasa di luar negeri tetapi tidak berasal dari negara manapun? Setelah sekitar 3 menit, Jiang Kufeng menjawab, sebagian besar tentara bayaran dan organisasi kriminal transnasional tidak akan terikat pada negara manapun. Adapun kekuatan mereka, organisasi H adalah salah satu yang paling kuat. Tentu saja, ada beberapa lainnya. Kekuatan organisasi ini tidak lebih lemah dari organisasi H yang mana yang ingin Anda ketahui. Selain ini, Chu Chen secara tidak sadar mengecualikan tentara bayaran dan organisasi ini. Dia percaya bahwa 9 tuan pergi ke laut bukan untuk mereka. Jiang Kufeng menjawab, di belakang panggung, periksa sendiri. Obrolan berakhir, Chu Chen mencari dengan hati-hati di belakang panggung pertempuran khusus dan mengganti beberapa kata kunci, tetapi tidak dapat menemukan jawaban yang diinginkannya. Sepertinya kita hanya bisa menunggu Liu Ruyan mengungkapkannya. Chu Chen mengusap alisnya. Tugas pertamanya setelah kembali dari kerajaan Sa adalah memulihkan kumpulan lukisan kuno di tangan Liu Ruyan. Chu Chen masih memiliki pertanyaan di benaknya, mengapa Liu Ruyan memiliki begitu banyak lukisan kuno dari sekte Tianji di tangannya? Tidak dapat menemukan jawabannya, Chu Chen keluar dari villa dan sampai ke tumpukan bunga plum. Arai rahasia surgawi yang diatur sebelumnya menjadi tidak efektif. Chu Chen sekali lagi mengatur arai rahasia surgawi yang baru. Malam ini, Chu Chen sekali lagi menghabiskan waktu di surga Dongtian. Namun, setelah fajar, Chu Chen jauh lebih pintar dari hari sebelumnya. Dia kembali ke lantai pertama villa. Saudari Siang sudah memasak bubur. Chu Chen membawa mangkuk dan memandang Song Yan yang sedang mandi sambil tersenyum. Dia berkata, "Sayang, aku membuatkan bubur Lao Huo untukmu. Datang dan cobalah." Setelah sarapan, Song Yan segera pergi ke perusahaan Bei Chen. Besok jam 12 siang Song Yan Cream akan resmi diluncurkan. Tidak ada ruang untuk kegagalan selama periode ini. Meskipun situasi Song Yan Jiao sangat baik, semakin seperti ini, semakin tidak dapat mentolerir kelalaian apapun. Chu Chen juga tidak menganggur hari ini. Pekerjaan perbaikan formal peta misterius rahasia surgawi secara resmi dimulai hari ini. Meskipun 3 master termasuk Murong Yuanjing bertanggung jawab atas pekerjaan persiapan awal, Chu Chen tetap berangkat sedini mungkin ke villa di sepanjang sungai.
Hampir jam 11 pagi ketika Chu Chen tiba di Villa Yanjiang. Saat mendekati villa, Chu Chen melihat beberapa orang membawa kamera di tangannya dan tertegun sejenak. Akankah proses perbaikan peta misterius itu disiarkan langsung? Huang Fu Yuanjing datang, melihat keraguan Chu Chen, dan segera menjelaskan, bagaimanapun, ini untuk memperbaiki peta misterius surga. Masalah ini pasti akan diberitakan. Para reporter ini dari media resmi. Mereka di sini untuk mengumpulkan informasi. Dapatkan materinya. Lebih baik jika bukan siaran langsung. Chu Chen tidak suka perasaan menjadi sorotan. Jam 12 siang, semua pekerjaan sudah siap. Di aula villa, diagram misterius ditempatkan di atas kuda-kuda. Pena dan tintanya sudah disesuaikan, sedangkan keakuratan tulisan hanya bisa ditentukan oleh Chu Chen. Gong Changan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya ketika dia melihat pemuda yang melangkah maju untuk menulis. Pahlawan muncul dari masa muda. Mengingat bagaimana dia mempersulit Chu Chen saat mereka pertama kali bertemu, Gong Changan merasa malu untuk beberapa saat. Apakah Chu Chen yang menulis ini? Saat ini, salah satu reporter media resmi tercengang. Mereka mendapat kabar bahwa diagram misterius rahasia surgawi akan direvisi secara resmi hari ini. Namun, ada ahli kaligrafi dan seni lukis seperti Huang Fu Yuanjing, Gong Changan, Murong Zhu. Lukisan itu kemungkinan besar adalah Gong Changan, seorang ahli dari Museum Beijing. Tapi Chu Chen keluar. Meskipun ada keraguan dalam pikirannya, kamera tiba-tiba terfokus pada Chu Chen, memberinya beberapa gambar close-up. Bisakah Chu Chen memperbaiki peta misterius langit dan bumi dengan sempurna? Demikian pertanyaan yang muncul di benak beberapa wartawan media resmi yang hadir. Bersambung.